Bapak
lalu minta wasiat ya Rasulullah. Ya Rasul beri aku wasiat. Maka ada 3 wasiat apa itu? 3 wasiat yang didapat oleh Muadz bin Jabal. Ini sahabat Nabi. Sahabat itu berarti generasi yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu Nabi secara langsung. Itu sahabat. Setelah sahabat namanya tabi'in. Ini generasi yang hidup sezaman dengan sahabat, tidak sahabat bertemu Rasul. Bawahnya tabi'in namanya generasi tabi'in. Nah kita baca lagi. Ini generasi yang hidup sezaman dengan tabi'in, tidak sempat bertemu sahabat, apalagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah ini generasi pertama Nabi. Ya, apa nasihat Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal? Sebutin dalam hadis itu, Ibudillah ka'annaka tara. Hendaklah Muadz bin Jabal, hendaklah kamu itu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ka'annaka tarahu, sehingga seakan-akan kamu itu melihatnya. Ini nasihat yang standarnya bukan standar fikih. Ini sudah standar ihsan. Al-ihsan kan dimaknai sebagai al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga seakan-akan engkau melihat Allah. Seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi iman, Bapak Ibu saudara yang berbahagia, inti saya iman apa? Merasa selalu diawasi. Itu inti saya iman. Makanya kita ketika para khatib, para mubalik, ceramah di masjid, ceramah di gereja, itu selalu ittaqullah. Makanya merasalah selalu kita ini diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi. Itu inti saya dari iman. Nah, pengejauhan dari iman apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan kita beribadah ini menjadi penting. Kita kan mungkin sering mendengar di masyarakat ada perbincangan, ada narasi-narasi yang bangun. Yang penting kan saya sholat, gitu ya. Yang penting kan saya sholat. Yang penting saya sholat. Kesannya benar. Tapi inilah sebenarnya kelemahan kita. Ini ya, kelemahan kita. Sekali balik, ibadah itu penting. Karena penting harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya Bapak Ibu contoh sholat. Sholat itu perkara yang paling penting dari semua rutinitas ibadah yang Allah syariatkan. Itu hanya sholat yang merupakan ibadah yang paling rutin dan terkait langsung dengan aktivitas kehidupan kita. Bapak puasa, kapan puasa? Ya Ramadan saja. Selain yang sunnah ya. Bapak haji, kapan haji? Ya waktu bulan haji. Itu pun saya menekankan sekali seumur hidup. Bapak berzakat, kapan? Kalau sudah tahun dan sudah nisab. Kalau 2 syarat yang terpenuhi, belum ada kewajiban untuk berzakat. Ada anjuran infak, makanya infak zakat itu lebih banyak didorong oleh orang ketimbang zakat. Karena zakat itu ada kategorisasinya. Tapi kalau sholat Bapak Ibu ini ibadah harian. Ibadah harian. Kita sudah paham bagaimana pentingnya sholat. Cuma begini, untuk mendapatkan kesungguhan kita dalam ibadah kepada Allah, kita harus memperhatikan aspek-aspek yang mendukung agar kita bisa mendapatkan nilai maksimal dari ibadah itu sendiri. Quran menyindir dan kalimat yang sangat tegas. Misalnya itu,
ketika ke masjid. Kalau kita pahami secara logis, kita sempurnakan pemahaman ini, hendaklah kamu itu berpakaian yang paling baik ketika hendak sholat. Jangan sampai kita ini ketika sholat menggunakan pakaian yang bisa mengundang atau mengurangi kekhusyuan jamaah lain untuk sholat. Cara apa? Mereka fokus memperhatikan penampilan kita yang kurang pantas ketika di masjid. Ada orang yang lingkar badannya 40 laki-laki, masjid pakai kaosnya lingkarannya 30. Itu ketika mau lupa sudah mengancam, ya, sudah mengancam. Kenapa? Nanti nampak mata infak di belakangnya, ya, nampak mata infak di belakang. Kapan itu? Ketika ruku, ketika sujud kelihatan lubang infaknya, krokodil. Anda boleh lihat. Kenapa? Lingkar badannya besar, Pak. Pakai badannya kecil. Ini mengancam. Dan ini bisa mengganggu yang banyak orang fokusnya ke orang itu. Apalagi kemudian dia mengambil posisi di soft terdepan dan penampilannya tidak ada. Ini aspek-aspek zahir yang harus diperhatikan agar kita bisa mendapatkan kemaksimalan dalam beribadah. Seperti yang Nabi nasihatkan kepada Muadz bin Jabal. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, kita ini disuruh beribadah yang maksimal. Infak yang maksimal, ya, infak yang maksimal. Semuanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini untuk beribadah dengan kesungguhan atau dengan nilai yang maksimal, tidak hanya sekadar memenuhi syarat fikih. Tidak secara memenuhi syarat fikih atau gugur kewajiban persyaratan. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, nasihat Nabi kepada Muadz adalah wa'dud nafsaka fil mauti. Hendaklah kamu mempersiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Hendaklah kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Suatu waktu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, siapa sesungguhnya orang Islam yang cerdas itu?" Sahabat bertanya kepada Rasul. Kemudian Nabi mengatakan orang cerdas itu tandanya dua. Satu, mandana nafsahu, itu mereka yang senantiasa mengevaluasi perjalanan hidup dirinya, selalu melakukan muhasabah diri. Ini kata Nabi, orang yang al-qayyis, orang yang cerdas. Nah, yang kedua terkait dengan wasiat Nabi kepada Muadz adalah wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Mereka yang beramal sebagai ikhtiar untuk mencari bekal kehidupan sesudah kematian, bekal untuk hidup sesudah kematian. Kata Nabi, ini orang yang cerdas. Jadi kalau bapak, ibu, saudara di usia muda di dunia ini, kemudian bekerja maksimal, nabung, buat apa nabung banyak-banyak? Untuk masa pensiun saya. Masa pensiun saya. Kalau saya sudah tidak kantor, kalau saya sudah pensiun, ini versi saya belum cerdas. Kenapa? Dia hanya menyiapkan bekal untuk kehidupan di hari tua. Nah, itu banyak tuh. Yang tadi banyak seperti itu. Nabung, beli itu apa? Jaga nih, persiapan pensiun. Nah, itu umumnya seperti itu, Pak. Tidak hanya orang-orang beriman, orang kafir melakukan itu. Nah, beli ini di sini, beli ini di sini, beli ini di sini, beli ini di sini. Sebab apa?
kehidupan sesudah kematian. Nah, Nabi menasihati Muaz, ya, wa'dud nafsaka fil maut. Hendaklah engkau mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu jamaah, mati itu mungkin atau pasti? Pasti. Mantap jawabannya. Pasti. Artinya tidak perlu kita ragukan. Mati itu pasti, Bapak Ibu jamaah. Yang masih misteri adalah kapan, di mana, bagaimana. Ustaz Yahya itu mati ketika khutbah Jumat. Insyaallah. Ustaz Moko Ginta itu ketika subuh. Sudah tak jawab kita? Pak Handoyo. Ya Allah ya Rasul. Pak Handoyo itu meninggal di. Ya sini. Mana? Sini. Tempatnya di sana. Tempat sholatnya sana. Tempat sholat. Iya. Jadi itulah misteri kematian. Jadi ada semacam kesimpulan maka begini, orang itu akan mati tergantung kebiasaan hidupnya. Ada jamaah saya di Tumpah itu, biasa saya sudah subuh setiap hari, beliau sepeda. Jadi selepas subuh pulang ke masjid, pulang dari masjid, ambil sepeda, mancar sepeda, sampai di SMK dekat Jalan Laura itu, beliau keluar gang dari sebelah sini, ibu-ibu. Yang namanya ibu-ibu itu kan berarti kiri belok kanan, begitu Pak? Ya. Ras terpadu di kiri, polisi kalah, nabrak langsung meninggal di situ. Tenang ibu saya apa? Tapi alhamdulillah sudah selesai. Setelah subuh beliau sudah surga tadi ya. Keluar dari sini, nabrak langsung aja. Biasa beliau sepeda. Jangan kita mau sepedaan, selesai dulu ya. Kalau sepedaan nggak apa-apa. Jangan lupa bangun pagi langsung mancar sepeda belum selesai subuh. Bisa apa-apa jalan kan? Tragedi yang menyedihkan. Nah, apa yang kita main dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Wa'dud nafsaka fil maut. Hendaklah kau mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dan semuanya akan mati. Hanya menunggu waktu. Maka nasihat yang pertama misalnya menjadi nasihat yang selalu harus kita ingat. Ya, selalu kita ingat. Jadi kalau Bapak, kita semuanya kalau ketemu saudara itu ngomong, Pak, Mas, tolong ya doakan Bapak supaya mati husnul khotimah. Atau ada yang bilang karena dia ngerti di selama dia ngomong, Pak, saya doakan Bapak ya supaya Bapak mati husnul khotimah. Maka orang yang ngasih Pak itu responnya negatif, Pak. Ya hanya sampai mati Pak, khusus hatinya dibuang. Jangan sebelum mati, bukan saya mati. Apa istilah orang Jawa? Ngalu ya? Ngalu itu maksudnya apa? Mendahului takdir. Nah, ya sekadar itu lah. Sementara lu coba misalnya. Ngalu. Itu bukan ngalu. Ya itu doa. Bapak Ibu doakan kepada saya bagaimana saya mati husnul khotimah. Terima kasih atas sudah doakan Bapak. Mudah-mudahan kamu juga nanti mati husnul khotimah. Akhirnya kadang-kadang lucu. Saudara kita sudah mati, baru kita komen di WA group. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak ini jamaah masih belum saja. Mudah-mudahan husnul khotimah. Terus mati kalau husnul khotimah Pak ya. Kan kita nggak tahu karena sudah terjadi. Seharusnya doa mudah-mudahan husnul khotimah itu sebelum beliau meninggal. Sehingga termotivasi kita untuk melakukan amal-amal yang soleh yang menuju kepada titik husnul khotimah itu. Bukan sudah mati. Itu sama seperti ada dalam masyarakat umum kita yang ini kurban ke tempat kita. Siapa yang kurban? Ini atas nama almarhum.
Lalu dia berkata, fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, seandainya engkau mau menunda masa kematianku sedikit saja, fa'as-sadaqah, niscaya saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, sehingga saya termasuk kelompok orang-orang yang soleh karena bersedekah. Dari ayat ini Bapak Ibu bisa ambil pelajaran bahwa beribadah itu kewajiban orang yang masih hidup. Mana dalilnya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau menunda masa kematian sebentar saja, fasabah saya akan bersedekah. Berarti orang yang sudah mati sudah tidak bisa beramal. Yang kedua, ayat tadi menjadi dalil jelas buat kita bahwa beramal itu segera mungkin. Jangan menunda-nunda. Jangan nanti aja. Ya, jangan nanti aja. Jangan menunda-nunda. Ya. Jangan menunda-nunda beramal soleh. Jangan menunda-nunda berbuat baik. Bisa sekarang. Karena tidak ada jaminan besok itu masih akan bisa beramal. Ya, wa'dud nafsaka fil maut. Baik, siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Di hadis Nabi dijelaskan kalau kita ini mati, Pak, yang mengantarkan kita sampai ke kuburan itu 3: harta kita, keluarga kita, dan amal kita. Sepakat? Bapak Ibu, sepakat ini? Ada yang mau nambah? 3 aja Pak. Itu Nabi, betul dari Nabi. Kalau saya mati jangan mati yang mawar sampai kemakan 3. Harta jangan, keluarga jangan, dan amal jangan. Saya farji'u isnani, yang 2 yang kembali kata Nabi. 2 yang kembali. Apa itu? Harta kembali, keluarga kembali. Wa yabqa ma'hu wahid, dan yang bersamanya hanya satu. Apa itu? Amaluhu. Amal. Saya takut yang satu ini jarang kita rawat. Padahal ini menjadi teman setia ketika kita sendiri terpisah dari alam dunia. Siapa ini? Kita lebih serius, lebih fokus, lebih semangat, lebih bergairah ngurus yang berat. Seandainya waktu itu ada 48 jam sehari, maka kita akan pakai semangat untuk mengurus yang apa? Ngurus harta dan ngurus keluarga. Sehingga banyak yang karena kedua ini tidak sempat beramal. Istri kita mandi dulu istri kita. Paling dia hanya bisa mandikan kita, kafankan kita, ikut sholat. Ketika kita dibawa oleh saudara kita laki-laki ke makam, dia balik dengan pintu hanya bisa berucap selamat jalan Mas. Doaku selalu menyertai dada. Itu tak. Nggak bisa hanya ke makam. Nanti kalau dia sudah di makam, kalau dia bersiar, itu kalau dia mau bersiar. 4 bulan 10 hari kemudian dia sudah bisa dilamar oleh laki-laki lain yang berbeda. Kalau kita laki-laki tambah ekstrim, Pak. Senang laki-laki meninggal jam 9, jam 10 istri kita dimakamkan, jam 11 kita sudah bisa eksekusi yang baru. Menjawab, karena kita nggak punya masa indah, masa menunggu nggak ada yang laki-laki. Ya, keluarga banyak orang yang terlena dari keluarga. Ya,
Di surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita tentang dua hal yang disenangi oleh manusia. Dan ini kadang-kadang bisa membuat kita terjebak, lupa kepada kesejatian tujuan hidup kita. Surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Kata Allah adalah hiasan kehidupan dunia. Apa itu? Harta dan anak-anak. Jangan reuni, ketemu teman SD, teman SMP, ngomong. Apa pertanyaan pertama, Pak? Bu, udah nikah belum? Ya. Berapa anak? 3, 5, 6 saya. Istrimu? 1. Apa dia kamu? Oh, satu aja. Saudara sudah ngos-ngosan. Apa yang tanya? Kesini naik apa? Sepeda motor. Oh, saya pakai sepuluh. Oh, saya naik motor. Apa? Orang itu kenceng banget seperti itu. Ada air mata. Apa namanya? Kubus sahwati dengan desa wal balad. Manusia itu dicenderungkan langsung pada hal-hal yang kita inginkan. Wanita, anak-anak, harta dan sebagainya. Ini secara spesifik, secara spesifik Allah mengatakan bahwa yang membuat manusia banyak yang terjebak dengan permainan dunia karena harta dan anak. Nomor di sini mengatakan yang sudah merasa puas dengan harta yang dimiliki anak-anak. Selamat alhamdulillah. Dan sekarang yang mati sampai saya. Ya. Terus kamu ingin terus menambah. Ya. Tapi ini Allah memberi penawaran. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik. Amal soleh yang kekal, yang nilai yang terus kita dapatkan itu, kata Allah, khairun 'inda rabbik, lebih hebat, lebih terbaik di sisi Tuhanmu, sawaban wa khairun amala, dan bisa menjadi jaminan masa tua kita, masa kematian. Jadi ternyata amal soleh yang terus-menerus pahalanya, namanya amal jariah. Kata Allah itu lebih baik di sisi Allah dan bisa menjadi pemberi garansi kehidupan. Kalau harta yang Bapak nabung di rekening bank A, itu hanya Bapak nikmati ketika di dunia. Kalau sudah mati, diambil ahli waris, berpindah otomatis. Tapi kalau amal soleh yang kita berbuat saat di dunia, itu akan bisa menjadi pemberi garansi untuk kehidupan kita sampai di alam sana. Lama kita di dunia. Pak, berapa tahun kita di dunia? Di alam rahim 9 bulan 10 hari. Alam dunia, kata Nabi, baina sittina wa sab'ina sanatan, 60 sampai 70 tahun. Karena orang mengatakan 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari 500 tahun. Kalau seperempat hari 250 tahun. Seperempat hari 125 tahun.
Jadi kita di dunia ini dibagikan waktu di sisi Allah 1 jam. Berapa lama? 62,5 tahun. Baginda mulia Nabi kita Rasulullah SAW meninggal usia 63 tahun. Kita sudah tahu hidup kita hanya 60 tahun. Kita kumpulkan harta itu. Ya, kemarin disita diserahkan oleh jaksa agung kepada Mas Bubaya itu 13 T itu, Pak. Yang uang yang berat-berat semua itu, Pak. Itu 10% pajak, itu 10%. 0, sekian titip ke Gunung Sari Indah, Pak. Selesai. Jadi, Pak. Selesai, Pak ya? Selesai. Selesai ini. Langsung naik 5 lantai ke atas, 5 lantai ke bawah. Di bawah dibuat makam untuk jemaah Gunung Sari Indah di bawah. Mati di sini langsung turun.